Baik, kita di sini ingin mencontohkan atau mempraktekkan bagaimana berkomunikasi kepada bayi yang sedang sakit kembung. Permisi Bu, iya sus, silakan masuk. Perkenalkan Ibu, saya perawat Ayu yang bertugas di shift pagi hari ini. Saya di sini akan melakukan TTP pada adik ya. Ibu, ya saya di sini akan Baik Bu, semuanya normal ya Bu. Bu, kok ini adiknya nangis terus ya Bu? Apa ya? Iya sus, ini kayaknya perutnya kembung. Bu, bentar ya aku bantuin. Boleh tahu Ibu sebelumnya Ibu konsumsi cairan apa ya kok ini adiknya bisa kembung kayak gini? Oh iya sus, saya konsumsi brokoli, kol sama kacang-kacangan. Sebaiknya ya Bu, Ibu kan lagi di fase menyusui nih. Jadinya Ibu dikurangin aja makanan yang kayak mengandung gas tinggi. Ibu bisa mengganti dengan wortel ataupun bayam. Baik Ibu, terima kasih atas edukasinya. Yaudah ya Bu, ini biar gasnya keluar di sini nanti adik biar enakan badannya. Aku bantu buat keluarin gasnya ya Bu. Sus. Aku aja nih ya Bu. Aduh, adiknya kentut Bu. Jadi Ibu, kalau adiknya merasa kembung lagi, Ibu bisa melakukan gerakan yang kayak gini ya Bu, biar adiknya sehat. Nanti jangan lupa obatnya diminum ya sus. 3. Oke adik, semoga lekas sembuh. Iya sus, terima kasih. Aku pamit dulu ya Bu. Terima kasih sus. Iya. Kenapa? Udah. Jangan berantem kayak gitu. Kamu tuh gimana sih? Bu, itu loh anaknya gimana sih? Loh, anak ibu yang nyuruh ini buat lepasin ini. Loh. Ini jadi potol kan ini. Tapi kan itu anak ibu yang rebut mainan anak saya. Tapi kan anak ibu yang mulai duluan. Apa ini, jangan berantem Itu toh, loh anak-anaknya. anaknya ibu ini loh, nggak bisa ngasih tahu anaknya yang bener. Emangnya kenapa ini kok bisa berantem sampai orang tuanya juga ikut berantem? Ini mainan anak saya tadi itu direbut sama anak ini. Tapi anak dia dulu yang pamer-pamer ke anak saya, Bu. Oh gitu ya Bu, maaf, tapi sebagai orang tua kalian seharusnya jangan walaupun anak ibu misal salah atau anak ibu salah, jangan saling menyalahkan anak orang lain. Sebaiknya mending kalian memberitahu anak masing-masing terlebih dahulu, tapi dengan cara yang lembut dan baik dan mudah untuk didengar dan dipahami oleh anak-anak ibu. Jadi sebaiknya ini tadi kenapa berantem, jangan gitu ya, kan kalian kan berteman. Seharusnya kalau mau bermain, misal kamu mau mainan itu nunggu dia selesai atau enggak kalian bermain bersama gitu Ibu. Oh gitu ya.
Ya udah, kamu minta maaf sama Mas ini Minta ya. maaf ya. Kan ya. Kan ya. Ya. Minta maaf ya, Mas. Ayo, coba bilang gimana minta maafnya. Gimana? Coba bilang minta maafnya gimana? Minta maaf ya, Mas, gitu. Di sini ada Aku Hansa berperan sebagai perawat. aku Anindita berperan sebagai anak. Dan aku Faiza Dadu Hidayah berperan sebagai ibu anak. Selamat menyaksikan. Bye bye. Halo adek. Halo. Ini dengan adek siapa ya? Aku Anindita. Oke, jadi di sini Sus ialah yang berjaga pagi ini ya. Nama Sus ialah Sus Hansa. Jadi di sini Sus akan mengedukasi bagian tubuh aja yang nggak boleh dipegang sama orang lain ya. Iya. Yang pertama ialah bagian dada. Sama bagian mana? Sini. Di bagian dada ya. Iya, Bu. Sini. Ya, benar. Habis itu ini bagian depan, bagian kelamin nggak boleh dipegang sama orang lain ya. Iya, Bu. Ya, habis itu bagian pantat. Sini. Iya, belakang. Iya. Ya. Nanti kalau dalam ini tiga yang tadi Yusus bilang ada yang pegang orang lain, kamu teriak ya, kalau nggak kamu lari. Iya. Ya, paham nggak yang dibilangin sama Sus? Iya, paham. Nggak boleh pegang ini sama ini kan? Iya. Kalau ada yang megang, kamu marah, teriak atau bilang ke ibu ya. Oke. Oke. Makasih, Sus. Makasih, Ibu. Ya, sama-sama. Duluan ya. Halo adek. Halo, Sus. Ini dengan adek siapa? Aku Anindita. Oke, jadi di sini nama Sus ialah Sus Hansa yang akan mengedukasi tentang caranya mencuci tangan dengan bersih ya. Yang pertama ya, ada perhatian ya. Yang pertama tuh nih telapak tangan. Habis itu punggung tangan. Habis itu nih sela-sela. Lalu habis itu ini mengunci. Habis itu ibu jari. Habis itu ini kukunya. Cek, Sus. Ya, coba adek praktekan. Apa dulu, Sus? Nih, Telapak. tangan. Terus sela-sela. Bukan. Ah. Punggung. Punggung. Ya, habis itu. Sela-sela. Terus mengunci. Ya, Ibu. ya ibu jari. Kuku. Ya, benar. Ini biar apa sih, Sus, cuci tangan? Cuci tangan itu biar adek nggak diare kalau habis mau makan, kalau nggak teradek cacingan kalau nggak cuci tangan. Takut. Ibu nanti bisa diarahkan ya Bu anaknya untuk selalu cuci tangan. Ibu bisa mencontohkan biar nanti anaknya bisa mengikuti ibunya. Gimana tadi Sus? Yang pertama ini telapak tangan. Terus? Habis itu punggung tangan. Ya, habis itu nih sela-sela. Ya, habis itu mengunci. Habis itu ibu jari sama kuku. Ya, Kalau cuci tangan itu sebaiknya berapa menit sih, Dok? sebaiknya 2-3 menit dengan menggunakan air yang mengalir. Terus? Kalau pakai hand sanitizer itu bisa 30 detik ya Bu. Kalau cuci tangan tuh waktunya tuh kapan-kapan aja sih, Sus? Waktunya tuh habis keluar dari kamar mandi ya Dek. Iya. Di situ sebelum makan, sesudah makan, sama jika ada bermain keluar dari rumah. Tapi ada kalau main tiba-tiba suka makan. Jangan Lupa. nanti tuh perut kamu ada cacingnya. Berarti nanti banyak cacing di sana. Tuh didengerin tuh kalau habis main tuh cuci tangan dulu. Iya, Ibu. Makasih, Suster. Ya, sama-sama. Ya Bu. Ya, makasih ya, Sus. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak anak orang lain? Berbaur kek, malah berdiam diri di kamar. Selamat siang Bu, apakah ada yang bisa saya bantu?
Iya Bu, ini kan anak saya tuh kebetulan tuh kurang percaya diri, terus kayak sering berdiam diri di kamar gitu. Terus sekolahnya tuh tertinggal, kayak tugas-tugasnya dia tuh kurang paham. Nah, dan dia tuh lahir prematur. Ya, bagaimana perasaanmu ketika ibu bilang seperti itu? Saya merasa takut, Bu. Saya juga merasa gak pintar seperti teman-teman yang lain. Saya dengar kamu sering merasa takut, itu wajar. Sebenarnya kamu anak yang berharga, meskipun kamu lahir prematur. Tidak apa-apa, kamu berbeda dengan teman yang lain. Kamu bisa terus belajar dan berkembang. Tapi Bu, saya tuh sering merasa khawatir kalau saya tidak saya semakin malas hidup. Saya mengerti kekhawatiran itu wajar, tapi perlu diingat, anak lebih mudah berkembang jika mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Oh ya Bu, saya sering tidak memperhatikannya. Saya juga sering memarahinya. Saya senang, Bu, kalau ibu tidak marah dan mau mendengar saya. Itu langkah yang bagus, Bu. Kita bisa mulai bersama-sama seperti satu, menyediakan waktu khusus 10-15 menit setiap hari untuk mengobrol sama anak kita. Yang kedua, beri pujian kecil ketika anak berani mencoba. Dan yang ketiga, alihkan di kata-kata keras menjadi kata-kata yang membangun. Baik Bu, saya akan mencoba lebih sabar lagi. Bagus, Bu. Apa yang ingin kamu dapat agar kamu lebih berani lagi, Dek? Saya ingin ibu nggak marah-marah terus, dan saya juga pengen ibu lebih perhatian sama saya. Baik, Bu, itu permintaan yang baik. Bagaimana kalau kita berkomitmen bersama-sama untuk mencoba seminggu ke depan? Iya, saya mau. Saya juga mau coba. Kita sepakat ya, Bu. Ibu lebih banyak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, dan anak berusaha lebih percaya diri dan cerita ke ibu. Kita lihat minggu ke depan perkembangannya ya.